masih ada yang akan hadir, Bapak Zun Azizul Hakim, ini dari psikolog IAIN Tulung Agung. Ya, sudah terhubung, kita sudah tergabung pagi hari ini. Kawan kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Zun. Selamat pagi Mas Amir. Wah, semangat banget pagi ini. Alhamdulillah. Harus selalu semangat ya. Pastinya. Pastinya begitu. Tadi mungkin Anda sudah menyimak bagaimana Pak Junaris, Dr. Endra menyampaikan sebuah optimisme bahwa corona ini bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Corona ini dilawan ataupun juga dihadapi bersama, ini juga nanti lama-lama akan hilang dari bumi Tulung Agung ataupun juga Indonesia. Anda sepaham ya dengan ini ya? Iya, tentu saja. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat kepada Dr. Endra dan Bapak Imam Junaris karena sudah dinyatakan negatif dan kita semua menyambut itu dengan sangat gembira. Dan berikutnya tentu dengan apa yang disampaikan oleh kedua orang yang tidak hanya ahli tapi juga berpengalaman menghadapi atau berhadapan dan hidup bareng dengan virus ini membuat kita semakin yakin bahwa virus ini mungkin memang virus yang harus kita waspadai. Tapi kewaspadaan itu tidak sampai harus membuat kita menjadi cemas, takut berlebihan, dan membuat kita melakukan atau berpikiran dan berperasaan yang negatif begitu Mas Amir. Artinya jangan, karena memang ada pengaruh yang sangat dirasa ya ketika kecemasan itu melanda begitu hebat. Ini akan menurunkan tentunya imunitas tubuh seseorang dan juga psikologis dari seseorang tentu akan menjadi drop begitu Pak Zun ya? Iya, jadi memang secara teori takut, cemas, semua yang muncul ketika kita mendengar berita negatif berkaitan dengan virus ini itu pasti akan berpengaruh terhadap kondisi fisiologis kita. Jadi kan ada istilah penyakit psikosomatis. Kadang orang itu sekedar merasa cemas saja, merasa takut saja itu sudah muncul tuh. Dia berpikiran bahwa dirinya mengalami gejala-gejala seperti gejala COVID. Nah, kondisi seperti inilah yang harusnya dihindari. Oke lah, mungkin virus ini memang harus kita waspadai, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, tapi perilaku itu sebisa mungkin kita iringi dengan perasaan yang ya netral lah, tidak terlalu takut, tidak terlalu cemas, dan kita lakukan saja dan percaya bahwa ketika kita sudah menerapkan protokol yang sesuai, maka yakin kita akan terhindar, dan kalaupun mungkin pahit-pahitnya ini kita tertular, kita tidak akan menerima dampak yang buruk begitu Mas Amir. Tapi kemudian tadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Junaris bahwa di awal beliau ini juga sempat drop Pak Zun ketika sudah divonis bahwa positif COVID-19. Kondisi-kondisi semacam ini apakah juga sebagai sebuah kewajaran atau justru harus ketika seseorang dinyatakan positif COVID-19 ini oke lah, why not gitu? Ya, setiap orang ketika merasakan dirinya mendapat sesuatu yang bisa kita katakan musibah begitu ya, itu reaksi yang normal adalah secara psikologis drop itu wajar. Oleh karena itu, peran orang-orang di sekitarnya itu sangat penting untuk memberikan dukungan berupa dukungan moral, misalnya ucapan-ucapan berupa dukungan itu sangat berarti sekali untuk meningkatkan moral dari pasien ini. Sehingga ya itu tadi seperti yang berkali-kali Mas Amir ungkapkan, kita sebisa mungkin tidak memberikan stigma, bahkan juga malah memberi dukungan kepada mereka ini supaya secara psikologis mereka akan tetap positif, dan itu akan mendukung proses penyembuhan dari tubuh mereka begitu. Kalau untuk memulihkan situasi lingkungan ini bagaimana dok? Bagaimana Pak Zun kemudian? Karena kan tadi juga disampaikan di lingkungan sekitar Pak Junaris, ini juga muncul stigma-stigma, waduh lingkungan saya kena ini.
Ini juga tidak jauh berbeda dengan Jabal Sari kemarin. Banyak kemudian warga luar Jabal Sari yang menjustifikasi bahwa Jabal Sari sebagai pusat penyebaran COVID-19. Ya, ya kembali lagi saya mengulang apa yang sudah pernah saya sampaikan bahwa penting adanya sosialisasi yang jelas, clear, masif, menjangkau setiap orang berkaitan dengan SOP. SOP ketika kita berada di wilayah yang ada orang yang positif COVID di sana. Saya kira ini sangat penting dan urgent sekali supaya apa? Supaya orang ini tahu dan bisa berteman seperti penjelasan dokter tadi ya, bahwa untuk berteman kita harus kenal dulu nih. Kenal sama virusnya, lalu kemudian cara berhadapan dengan dia macam mana begitu. Artinya ya tidak usah terlampau menakuti atau mengkhawatirkan dari COVID-19 ini, begitu Pak Zun ya? Ya, jadi rasa takut itu kan biasanya muncul kalau kita nggak kenal ya. Ya, analogi sederhananya kita ketemu sama orang yang punya penampilan sangar begitu, itu kan ada emosi takut kan pertama ketemu. Tapi kalau sudah kenal ternyata dia cair, dia friendly, tentu rasa takut itu akan hilang. Iya, kemudian sampai sejauh ini Pak Zun, sudah ada yang secara personal untuk konsultasi kah? Sejauh ini saya pribadi belum ada, tapi ada beberapa teman yang sudah bercerita. Kebetulan kami sesama psikolog itu memiliki komunitas tempat untuk sharing begitu. Ya banyak, ada yang sampai sebenarnya dia negatif, tapi karena itu tadi dia merasa memiliki gejala-gejala klinis terjangkit COVID, lalu muncul kecemasan yang luar biasa sampai mengganggu kehidupannya. Dia tidak bisa beraktivitas, dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dari rumah dan seterusnya. Nah itu banyak yang seperti itu. Artinya yang tipikal-tipikal begitu yang perlu disuntik motivasi yang luar biasa begitu Pak Zun ya? Ya benar sekali. Jadi perbincangan kita pagi ini luar biasa ini. Jadi setiap yang mendengarkan pembicaraan ini pasti semua menjadi lebih semangat lagi dan semuanya menjadi lebih percaya diri lagi karena sudah mendengar langsung dari orang-orang dan ahli yang pernah langsung terjangkit gitu dengan virus ini ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Zun pagi hari ini sudah menyempatkan waktu. Sama-sama Mas Amir. Dan harapannya COVID segera enyah begitu ya. Amin, amin. Kalaupun tidaknya semoga dia menjadi jinak lah kira-kira. Menjadi jinak dan masyarakat bisa sama-sama, ayo jangan ada yang mundur, tetap maju untuk menghadapi COVID-19. Yes. Terima kasih Pak Zun, selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini. Terima kasih sama-sama Mas Amir. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zun Azizul Hakim, psikolog dari IAIN Tulung Agung. Masyarakat boleh khawatir, boleh waspada, tapi jangan terlampau dipikir ya, dipikir nemen, dipikir banget, karena ini akan berpengaruh pada imunitas, pada kemudian psikologi seseorang yang terlampau khawatir untuk takut ya terkena corona, takut terkena COVID-19. Karena tadi juga menurut Dr. Hendra, ayolah dekatilah, kenalilah corona ini. Ketika kamu sudah kenal, maka Anda kalaupun terpapar, ini juga tidak akan semengerikan itu ya. Tidak akan membahayakan itu corona. Dan kalau imunitas dan imannya kuat seperti tadi Pak Junaris menyampaikan, maka corona ini bisa segera disembuhkan, bisa cepat pulih, dan juga mereka punya rasa optimisme yang tinggi bahwa corona ini bisa sembuh, corona bisa hilang ya dari bumi Tulung Agung. Itu dia tadi kawan diskusi kita pagi hari ini di Energi Pagi. Jangan takut lawan corona. Yang sudah hadir, terima kasih Pak Imam Junaris, Pak Dr. Hendra, dan juga Pak Zun yang sudah bergabung memberikan pencerahan pagi hari ini
Mudah-mudahan bermanfaat dan mulai hari ini juga terbangun rasa optimisme yang tinggi dari masyarakat Tulung Agung untuk bersama-sama memerangi corona dan juga tentunya tetap bangun rasa optimisme, bangun imunitas yang kuat, bangun tubuh yang sehat agar kita tidak sampai terpapar COVID-19, terpapar corona. Kalaupun terkena, kalaupun positif, kita bisa sama-sama menghadapi itu semua. Setelah ini masih banyak informasi di Warna-Warni Perkasa. Saya masih ditemani Anggi Wahyu di Newsroom. Kawan, Anda jangan kemana-mana, tetap di 96,8 Perkasa FM, menyalakan energi maju. Oke teman-teman, itulah perbincangan saya di Radio Perkasa Tulung Agung. Jangan lupa like, subscribe, dan simak video-video kami selanjutnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.